Malam itu saat hujan rintik-rintik gerimis, aku main kuda lumping di ruang tamu, sampai lawanku menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Hadi menatap wajah istrinya, Rina, dengan berat hati. Tangannya menggenggam koper besar yang penuh dengan pakaian dan harapan. Keputusan untuk menjadi pekerja migran di luar negeri bukanlah hal mudah, tetapi kondisi ekonomi memaksanya. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Rina dan anak mereka yang baru berusia 3 tahun. Kamu yakin bisa tinggal di sini, Rin? Tanya Hadi, suaranya berat. Rina mengangguk pelan. Iya, Mas. Lagi pula, ayah pasti nggak keberatan aku tinggal di rumah ini. Ayah yang dimaksud adalah Rusman, ayah kandung Hadi. Seorang pria berusia 60 tahun yang masih terlihat gagah meskipun rambutnya sudah dipenuhi uban. Setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu, Rusman hidup sendiri di rumah tua itu. Ia sesekali bekerja sebagai tukang kayu, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan dengan beribadah di musala dekat rumah. Malam itu, setelah makan malam terakhir bersama keluarga, Hadi berangkat ke bandara. Tangisan Rina pecah saat melihat suaminya memasuki taksi. Hadi berusaha menahan emosinya, mengusap kepala anak mereka yang tertidur di gendongan Rina. Aku pasti pulang, Rin. Jaga diri baik-baik. Setelah mobil menghilang di tikungan, Rina merasa kehampaan menyelimuti dadanya. Ia tahu ini demi masa depan mereka, tetapi perasaan ditinggalkan tidak bisa dibohongi. Kini ia harus membiasakan diri hidup bersama mertuanya, seorang pria yang selama ini lebih banyak diam dan tidak terlalu akrab dengannya. Di awal kepindahannya, Rina merasa kaku. Rumah ini terasa sunyi tanpa Hadi. Ia berusaha bersikap sewajarnya di hadapan Rusman, tetapi tetap ada batas yang terasa. Rusman sendiri juga tampak menjaga jarak, hanya berbicara seperlunya. Kamu nggak usah repot-repot masakin ayah, Rin. Aku bisa makan di warung, kata Rusman suatu pagi. Rina menggeleng. Nggak apa-apa, yah. Aku juga sekalian masak buat anak. Hari demi hari berlalu, perlahan keduanya mulai terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Rusman, yang awalnya kaku, mulai sedikit terbuka. Ia sering bermain dengan cucunya, sesekali bercanda dengan Rina meski masih terbatas. Namun, tetap ada momen-momen canggung. Seperti saat tanpa sengaja Rina melihat Rusman keluar dari kamar hanya dengan sarung melilit pinggangnya. Atau saat tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat makan bersama. Hal-hal kecil yang awalnya tak berarti mulai membuat Rina merasa aneh. Saat bulan kedua, hubungan mereka mulai berubah tanpa disadari. Rina mulai merasa nyaman dengan keberadaan mertuanya. Setiap malam, saat anaknya sudah tidur, mereka sering duduk di teras, mengobrol ringan tentang kehidupan. Kamu masih sering telepon Hadi? Tanya Rusman suatu malam. Rina tersenyum tipis. Iya, yah. Tapi kadang susah dapat waktu yang pas. Rusman mengangguk paham. Begitulah kerja di luar negeri. Ayah dulu juga pernah ngerasain ditinggal istri pas merantau. Perlahan, obrolan mereka semakin dalam. Rusman sering bercerita tentang masa mudanya, tentang almarhum istrinya, dan tentang bagaimana ia merasa sepi setelah ditinggal sendirian di rumah ini. Rina mendengarkan dengan seksama, merasa ada sesuatu yang baru ia sadari, kesepian mereka berdua ternyata sama.
Rina mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang mertuanya. Cara Rusman menyapu halaman setiap pagi, bagaimana ia menata piring setelah makan, bahkan suara beratnya saat membaca doa sebelum tidur. Semua itu kini terasa berbeda di mata Rina. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan. Dan tanpa sadar, di suatu malam, ia mulai menatap Rusman lebih lama dari biasanya. Malam semakin larut, namun Rina masih terjaga. Hati kecilnya bertanya-tanya, mengapa perasaan aneh ini terus menghantui pikirannya. Ia merasa bersalah setiap kali memandang Rusman dengan cara yang berbeda, tetapi entah mengapa, ia tak mampu menepis rasa tersebut. Suatu hari, ketika hujan deras mengguyur desa mereka, listrik padam mendadak. Kegelapan menyelimuti rumah, hanya diterangi cahaya lilin yang remang-remang. Rina duduk di ruang tamu sambil menenangkan anaknya yang ketakutan. Rusman datang membawa beberapa lilin tambahan, menempatkannya di sudut-sudut ruangan. "Kamu takut gelap, Rin?" tanya Rusman sambil tersenyum tipis. Rina menggeleng, meski hatinya berdetak lebih kencang dari biasanya. "Nggak, yah. Cuma anak yang sedikit rewel." Rusman duduk di lantai dekat Rina, mengelus kepala cucunya agar tenang. Dekatnya mereka dalam ruang yang gelap membuat suasana terasa berbeda. Hanya suara rintik hujan dan detak jantung yang terdengar. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Rusman mulai memperhatikan Rina dengan cara yang berbeda. Tatapannya terkadang terasa lebih hangat, lebih lama, dan lebih dalam. Bagi Rina, setiap tatapan itu seperti pisau tajam yang menusuk hatinya, mencabik-cabik perasaan bersalahnya terhadap Hadi. Di suatu sore, Rina sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Peluh membasahi wajahnya, rambutnya yang panjang tergerai acak. Rusman memperhatikan dari jauh, pura-pura sibuk memotong kayu untuk perapian. Pandangannya tertuju pada setiap gerakan Rina, menelaah setiap lekuk tubuh yang tak sengaja terlihat. Ketika Rina menoleh dan mendapati mertuanya menatapnya, ia merasa darahnya berdesir. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya salah tingkah. Namun, ia mencoba bersikap biasa, melanjutkan aktivitasnya meski hati mulai berdebar kencang. Hari demi hari, Rusman semakin berani mengajak Rina berbicara tentang hal-hal yang lebih personal. Ia mulai memuji masakan Rina, memuji cara Rina merawat rumah, bahkan sesekali mengomentari penampilan Rina. "Kamu tambah cantik aja, Rin. Hadi pasti kangen banget di sana," ujar Rusman suatu malam saat mereka sedang makan malam. Rina tersipu, menunduk menyembunyikan rona merah di pipinya. "Ah, ayah bisa aja." Pada suatu malam, saat Rina hendak tidur, ia mendengar suara Rusman yang sedang mengaji di kamar sebelah. Suaranya terdengar begitu syahdu, menggema dalam keheningan malam. Rina berdiri di depan pintu kamar, mendengarkan dengan seksama. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya, bukan karena indahnya bacaan itu, melainkan karena pergolakan batin yang semakin menjadi-jadi. Pernah suatu hari, saat mereka pergi ke pasar bersama, seorang tetangga menyapa mereka. "Wah, Pak Rusman, sekarang ada yang nemenin ke pasar ya? Enak dong ada menantu." Rusman hanya tertawa kecil, sementara Rina merasa pipinya memanas. Kehadiran mereka di tempat umum seperti itu menimbulkan berbagai bisikan yang tak terucap. Orang-orang mungkin berpikir hubungan mereka hanya sebatas mertua dan menantu, tetapi di balik itu semua, ada perasaan yang tak bisa mereka sangkal. Malam itu, saat hujan turun dengan derasnya, listrik kembali padam. Rina berusaha mencari lilin di dapur, namun tangannya tersenggol sesuatu hingga jatuh. Rusman datang membantu, dan dalam kegelapan, tangan mereka bersentuhan. Sebuah keheningan mencekam meliputi mereka. Mata mereka bertemu, seolah mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Rusman mengangkat tangannya,
menyentuh pipi Rina yang dingin terkena angin malam. Rina tak bergeming, hanya menutup mata dan membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Dalam remang cahaya lilin, batas antara benar dan salah mulai kabur. Rusman mendekat, dan tanpa kata-kata, mereka larut dalam keheningan yang penuh dengan dosa terlarang. Ketika malam itu berlalu, Rina kembali ke kamarnya dengan hati yang berantakan. Ia tahu apa yang terjadi adalah sebuah pengkhianatan besar, namun rasa bersalah itu tertutupi oleh sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa ikatan yang terjalin dengan Rusman telah melampaui batas kewajaran. Sejak malam itu, dunia Rina berubah total. Setiap kali ia berhadapan dengan Rusman, ada getaran aneh yang menyelinap di dadanya. Ia berusaha bersikap biasa, tetapi tatapan mertuanya selalu mengingatkannya pada apa yang telah terjadi di kegelapan malam itu. Rina mulai takut pada dirinya sendiri. Ia menghindari duduk terlalu dekat dengan Rusman, mengurangi interaksi, dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar bersama anaknya. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat pula tarikan yang mengikat mereka. Rusman, di sisi lain, justru semakin berani. Ia seringkali mencari alasan untuk berdua dengan Rina, baik saat menyiapkan makanan di dapur maupun saat menemani cucunya bermain. Ada kilatan berbeda dalam matanya, kilatan yang membuat Rina semakin terseret dalam pusaran yang salah. Suatu sore, saat Rina sedang menyapu halaman, Rusman datang mendekat. "Kenapa akhir-akhir ini kamu jadi lebih pendiam, Rin?" tanyanya dengan suara lembut. Rina berhenti menyapu, menunduk menghindari tatapan itu. "Nggak ada apa-apa, yah." Rusman menarik napas panjang. "Aku tahu kamu merasa bersalah. Aku juga. Tapi kita sama-sama tahu ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan." Rina menggigit bibirnya. "Tapi Mas Hadi." Rusman menatapnya dalam. "Hadi nggak tahu. Dan dia jauh di sana. Kita hanya punya satu sama lain di sini." Kata-kata itu menggema di kepala Rina. Benar, di rumah ini hanya ada mereka berdua. Kesepian yang awalnya menekan perlahan berubah menjadi sesuatu yang mereka nikmati. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin tak terbendung. Setiap kali anak Rina tertidur, mereka menemukan kesempatan untuk mencuri waktu berdua. Rusman tak lagi ragu menyentuh Rina, dan Rina pun mulai menikmati setiap sentuhan itu. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Rusman tiba-tiba menggenggam tangan Rina. "Aku takut kehilangan kamu," bisiknya. Rina menelan ludah. "Tapi kita nggak bisa begini terus, yah. Apa kata orang kalau sampai tahu?" Rusman tersenyum kecil. "Nggak ada yang tahu, Rin. Kita hanya perlu hati-hati." Namun, dunia mereka yang tersembunyi mulai menunjukkan retaknya. Beberapa tetangga mulai memperhatikan kedekatan mereka yang tak biasa. Ada bisik-bisik yang beredar, meski belum ada yang berani menegur langsung. Suatu hari, seorang tetangga yang dikenal suka bergosip, Bu Siti, datang ke rumah. Ia berpura-pura ingin meminjam gula, tetapi matanya terus mengamati sekeliling rumah. Saat ia melihat Rina dan Rusman duduk berdekatan di ruang tamu, matanya menyipit curiga. "Kapan Mas Hadi pulang, Rin?" tanyanya dengan senyum penuh arti. Rina terkejut, tetapi segera menyembunyikan kegugupannya. "Masih lama, Bu. Dia masih sibuk kerja di luar negeri." Bu Siti mengangguk, tetapi Rina tahu bahwa tatapan itu penuh dengan kecurigaan. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Rusman menyelinap ke kamar Rina. Mereka sudah terlalu jauh untuk berpikir jernih. Namun, di tengah keheningan malam, mereka tidak menyadari bahwa beberapa pasang mata mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Salah satu tetangga yang curiga, Pak Ridwan, sudah lama mengamati rumah itu.
Ia dan beberapa warga memutuskan untuk mengawasi, terutama setelah mendengar suara-suara aneh di tengah malam. Saat Rina dan Rusman tenggelam dalam kenikmatan terlarang, seseorang mengetuk pintu rumah dengan keras. "Pak Rusman, buka pintunya sekarang!" Rina tersentak, jantungnya hampir copot. Rusman langsung bangkit, wajahnya pucat pasi. Dari luar, terdengar suara ramai. Warga telah berkumpul, dan mereka tidak datang dengan tangan kosong. Malam yang sebelumnya penuh gairah, kini berubah menjadi malam yang menakutkan. Rina tahu, semuanya sudah terlambat. Suara ketukan di pintu berubah menjadi gedoran keras. Dari luar, warga mulai berteriak memanggil nama Rusman. "Pak Rusman, kami tahu ada yang nggak beres. Buka pintu sekarang." Rina terdiam di tempatnya, tubuhnya gemetar. Napasnya tersengal, otaknya berputar mencari jalan keluar. Rusman pun panik, wajahnya pucat. Ia tahu, jika pintu itu dibuka, semua yang mereka sembunyikan akan terbongkar. Namun, warga tak memberi mereka waktu untuk berpikir. Dengan cepat, Pak Ridwan dan beberapa pria lainnya mendobrak pintu. Seketika, cahaya dari obor dan lampu senter menyapu seisi rumah. Pemandangan yang mereka dapati membuat semua orang terkejut. Rina berdiri di sudut kamar dengan wajah ketakutan, sementara Rusman tampak pasrah. Semua mata tertuju pada mereka, dan bisikan-bisikan berubah menjadi sorakan marah. "Astagfirullah! Pak Rusman, apa yang sudah kamu lakukan?" seru seorang ibu. "Pak Ridwan benar. Mereka sudah berbuat macam-macam di belakang Hadi," teriak warga lain. Rina ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia tahu, tidak ada pembelaan yang bisa menyelamatkan mereka dari aib yang sudah terungkap. Pak Ridwan, sebagai tokoh masyarakat, maju mendekati mereka. "Kalian ini mertua dan menantu. Apa kalian gak malu melakukan ini? Bagaimana kalau Hadi tahu?" Rusman menunduk, tidak bisa menjawab. Sementara itu, Rina mulai menangis, menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. "Selama ini kami hanya curiga, tapi sekarang semua sudah jelas," teriak Bu Siti. "Mereka harus dihukum. Ini bukan hal yang bisa dibiarkan begitu saja." Warga mulai meneriakkan berbagai saran hukuman. Ada yang mengusulkan agar mereka diarak keliling kampung, ada yang meminta mereka diusir dari desa, dan ada juga yang ingin langsung menghubungi Hadi untuk memberitahu apa yang terjadi. "Jangan, Bu. Jangan kasih tahu Hadi." Rina akhirnya bersuara, suaranya dipenuhi ketakutan. "Tidak bisa, Rina. Dia berhak tahu bahwa istrinya telah menghancurkan kepercayaannya," jawab seorang pria dengan geram. Pak Ridwan menghela napas panjang, mencoba menenangkan situasi. "Kita nggak bisa main hakim sendiri. Kita selesaikan ini di balai desa besok pagi. Semua harus ikut, termasuk mereka berdua." Dengan keputusan itu, warga perlahan membubarkan diri, meski masih terdengar bisik-bisik penuh kemarahan. Rina dan Rusman dibiarkan dalam kehancuran, tahu bahwa hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, balai desa dipenuhi orang. Rina dan Rusman duduk di tengah ruangan, sementara warga mengelilingi mereka dengan tatapan penuh amarah. Keputusan pun diambil, Rusman harus meninggalkan desa, sementara Rina akan diserahkan kepada keluarga orang tuanya untuk dijauhkan dari lingkungan ini. Namun, hukuman terberat bukan datang dari warga, melainkan dari kenyataan bahwa Hadi akhirnya mengetahui semuanya. Beberapa hari kemudian, telepon dari luar negeri berbunyi. Suara Hadi terdengar dingin dan bergetar, penuh dengan kekecewaan dan amarah yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku nggak pernah nyangka, Rin. Aku pergi untuk masa depan kita, tapi kamu malah hancurkan semuanya. Aku nggak mau lihat kamu lagi."
Rina menangis, memohon pengampunan, tetapi semuanya sudah terlambat. Pernikahannya berakhir, keluarganya hancur, dan seluruh desa akan selalu mengenangnya sebagai wanita yang membawa aib. Sementara itu, Rusman meninggalkan desa dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa dosa yang ia perbuat telah menghancurkan segalanya. Ia bukan hanya kehilangan anaknya, tetapi juga kehormatan yang selama ini ia jaga. Kini, tak ada lagi tempat bagi mereka di desa itu. Hanya rasa penyesalan yang akan terus menghantui mereka seumur hidup. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat Onlineku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat Onlineku di komentar video ini ya.